Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrasa Gusta Putra dengan NIM 2407050023. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan if, switch case, dan juga tentang while, loops while. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, maka perlu kita ketahui tentang apa saja sih diagram-diagram alur yang ada dalam flowchart. Oke, yang pertama itu adalah yang bulat seperti ini, seperti tabung. Itu namanya adalah terminator. Ini untuk mulai dan juga untuk akhir. Nah, kemudian yang garis ini itu bernama alur. Nah, kita tekan. Di sini ada yang bentuknya seperti jajar genjang ya. Ini input untuk masukkan nilai. Misalnya A, oke. Nah, untuk output juga sama, bentuknya jajar genjang. Nah, setelah itu ada yang bentuknya seperti persegi panjang, tapi memiliki garis sudut seperti ini. Ini adalah deklarasi untuk kita menyatakan suatu nilai. Dan kemudian di sini di bawahnya ada assign atau pemroses. Nah, jadi deklarasi ini kan untuk kita menyatakan sebuah variabel ya atau nilai. Nah, assign ini adalah untuk memproses nilai tersebut. Kemudian di sebelahnya di sini ada yang bentuknya seperti belah ketupat. Ini adalah percabangan if. Ada nilai true, false. Dan if ini juga ada nanti ada if else, dan juga else. Nah, di bawahnya ini adalah kel. Yang ada ini, yang kel ini yang ada di garis di kiri dan kanannya. Nah, kel ini adalah predefined process atau prosedur. Dilaksanakan untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedur tertentu. Nah, setelah itu di sebelahnya adalah while. Ini untuk pengulangan atau looping. Dan di while ini ada while, ada for, dan juga do. Nah, ini adalah macam-macam diagram alir dalam flowchart. Nah, ini kemudian kita akan masuk ke pembahasan tentang if dan juga switch case. Sebelum kita masuk, di sini ada jenis-jenis percabangan, yaitu tentang percabangan bersyarat, yang mana memiliki syarat untuk menjalankan statement, meliputi if, switch case, atau mat case. Nah, ini adalah percabangan yang tidak bersyarat, yaitu goto, continue, dan break. Nah, percabangan bersyarat itu adalah if. Dimana kalau dalam satu kondisi, if, kondisi, dan statement. Dua kondisi, if, kondisi, statement else. Misalnya di sini kondisinya, terus kalau bernilai true, maka dia akan ke bawah. Kalau else, maka ke kanan. Nah, kalau lebih dari dua kondisi, if, kondisi, statement, kemudian di bawahnya ini adalah switch case. Switch case adalah dari ini kondisinya, ini case 1, break, case 2, dan default. Default ini seperti else juga. Nah, bisa kita buat switch hobi saya ke 1 adalah misalnya memancing, statement. Wah, asik tuh. Nah, terus dalam case 2, hobi saya adalah berenang. Oh, dalam statementnya kita buat aja misalnya, wah, hobinya bagus gitu. Kalau default berarti Anda tidak punya hobi, misalnya begitu dalam switch case. Nah, kemudian kita masuk saja ke contohnya. Nah, ini contoh percabangan bersyarat. Kalau ini yang satu kondisi, kita masuk aja ke yang lebih dari dua kondisi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya if else dalam dua kondisi, lebih dari dua kondisi, maka ia dimulai dengan start. Misalnya start, lalu deklarasinya adalah string hari, lalu output masukkan hari. Nah, input hari, if hari sama dengan hari Senin, maksudnya if hari Senin, nah maka outputnya adalah awal minggu. Kalau tidak, else if hari Jumat, maka outputnya wah hampir akhir pekan nih. Nah, kalau tidak ada di keduanya, no, output hari biasa, maka dia akan langsung ke end, berakhir. Ini adalah kalau dalam bahasa Python, maka seperti ini. Hari sama dengan input, masukkan hari. If hari sama dengan Senin, print awal minggu. Jadi if hari Senin, maka outputnya adalah awal minggu. Ini hari Jumat,
maka hampir akhir pekan. Dan else, ini hari biasa, begitu. Dan kalau yang di sebelah kanannya ini adalah dalam bahasa Java. Oke, sekarang kita akan membahas tentang looping atau perulangan dengan while. Sini, kita tekan tambah, lalu pilih yang declared. Masukkan nilainya integer A. Oke. Kemudian di bawah ini kita tambahkan assign atau proses. Lalu kemudian kita tambahkan while. Nah, while ini kita masukkan saja nilainya A lebih kecil dari 11 misalnya. Nah, kemudian di sini A sama dengan 1, A lebih kecil dari 11. Jika true, maka kita tambahkan output. Misalnya output A. Nah, kemudian di bawahnya output kita tambahkan lagi yaitu assign atau proses. Di sini kita bisa tambah A plus 1. Nah, begini. Jadi, cara baca ini main integer A sama dengan 1. Jika A kurang dari 11, jika bernilai true, maka nilai A akan ditambah A tambah 1, mendekati 11. Nah, sekarang kita coba playkan. Nah, jadinya seperti ini. Dia akan terus mengulang sampai 10, karena lebih kecil dari 11. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita tambahkan A ini bukan tambah 1, tapi tambah 0. Nah, kita coba. Kalau dia ditambah 0, maka ia akan mengulang tanpa henti. Ini kalau kita scroll ke atas sama scroll ke bawah pun, itu tetap 1. Gini terus, tidak akan berhenti. Nah, jika kita tambahkan di sini min 1 misalnya. A min 1. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, dia akan terus mengulang. Minus, 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 minus. Ini juga tidak akan berakhir. Nah, jadi caranya ini tadi A plus 1. Nah, begini dia. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahasnya di bagian logic chart. Nah, ini dia. Cara buatnya juga hampir sama seperti yang tadi. Gini ya, teman-teman. Nah, cara buatnya ini di sini ada terminator, tekan tambah, arahkan ke atas. Lalu tekan yang integer, terminal store. Nah, lalu kita cari yang ini, proses. Nah, bawahnya sini lagi. Nah, ini ya. Terus yang bergambar belah ketupat ini untuk looping, ulangan. Nah, setelah itu maka kita perlu output. Ini output. Nah, setelah itu maka kita tambahkan lagi assign proses. Nah, seperti ini. Dan juga untuk n-nya selesai. Nah, di sini. Terus cara buatnya untuk garisnya, di sini ada ini yang gambar garis. Tekan saja tambah. Nah, untuk garisnya bisa kita atur secara manual. Gini. Nah, ini kemari, terus ini kemari. Nah, tambah lagi. Ini sini. Dan kemari. Nah, ini ya. Ini tinggal ganti nama aja di sini menjadi main. Nah, di sini jadi integer A. Nah, terus di sini kita masukkan A sama dengan 1. Ini kita masukkan nilainya tadi A lebih kecil dari 11. Kemudian ini di sini menjadi output A. Nah, pemproses di sini taruh. Nah, ini A sama dengan A plus 1. Begini. Ini N. Nah, cara buatnya tekan tambah lagi garis. Lalu ini kita hubungkan dari sini kemari. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, kita buat garis, tambahkan garis lagi. Nah, ini kemari.
garis, ini kemari. Nah, untuk perulangan ya, tambahkan garis. Nah, yang ini mengarah kemari dan yang ini mengarah kemari. Nah, lalu ini untuk N-nya. Nah, sangat menyenangkan. Nah, sudah jadi. Cukup mudah kan? Baik, sekian video saya kali ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.